Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Slay dan Soleha semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Marina. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk pecahan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, yuk kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran ini bisa Soleh dan Soleha baca di buku paket halaman 10 sampai dengan 27 ya. Pecahan memiliki beberapa bentuk Soleh dan Soleha. Yang pertama adalah pecahan biasa, kedua pecahan campuran, ketiga desimal, dan yang terakhir persen. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Contoh 3/4. 3 merupakan pembilang dan 4 merupakan penyebut. Pecahan biasa terdiri dari pecahan murni dan pecahan tidak murni. Contoh pecahan murni adalah 2/6. Dikatakan murni karena pembilang lebih kecil dan penyebut lebih besar. Contoh lain adalah 3/5, 6/9, dan 10/12. Pecahan tidak murni contohnya adalah 5/3. Dikatakan tidak murni karena pembilang lebih besar daripada penyebut. Nah, di sini kalian bisa melihatnya ya. Contoh lainnya adalah 7/4, 11/7, dan 12/10. Jenis pecahan kedua adalah pecahan campuran. Contohnya adalah 1/2. Dikatakan pecahan campuran karena terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Bagaimana cara merubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Caranya adalah penyebut kita kalikan dengan bilangan bulat, lalu ditambah dengan pembilang. Nah, di sini ya kalian lihat caranya, berarti 1 dikali 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3 dan penyebutnya tetap tidak berubah. Jadi hasilnya adalah 3/2. Pecahan yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang ditulis dengan tanda koma. Contoh di sini adalah 0,7. Dan yang kedua adalah 0,92. Dan Soleha lebih paham, perhatikan bilangan desimal berikut ya. Di sini 0 nilainya adalah satuan, 5 adalah per 10, 7 adalah per 100, dan 2 adalah per 1000. Bentuk pecahan biasa dari 0,572 adalah 572 per 1000. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa satu angka di belakang koma adalah per 10, 2 angka di belakang koma per 100, dan 3 angka di belakang koma adalah per 1000. Nah, mengubah pecahan biasa ke desimal. Contohnya di sini adalah 1/4. Kalian perhatikan penyebutnya. Di sini 4 ya. Nah, harus kalian ketahui bahwa penyebut itu pada desimal harus 10, 100, atau 1000. Nah, bagaimana kita rubah 1/4 ini menjadi 100? Oke, kita kalikan dengan 25. Berarti saat penyebut dikalikan dengan 25, maka pembilangnya juga harus dikalikan 25. Dengan 25/100, rubah ke desimal menjadi 0,25. Bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Di sini kita punya 0,6. 0,6 itu sama dengan 6/10. Kita sederhanakan, atas dan bawahnya pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi 2 dan hasilnya adalah 3/5. Ingat ya, bila satu angka di belakang koma itu per 10, 2 angka per 100, dan 3 angka itu adalah per 1000. 0,25 sama dengan 25/100, pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi 25, hasilnya adalah 1/4. 0,875
sama dengan 875 per 1000. Pembilang dan penyebut kita bagi 125 dan hasilnya adalah 7 per 8. Keempat adalah persen. Persen artinya per 100. Bilangan ini biasa ditulis dengan bentuk 20% ya. Nilainya sama dengan 20 per 100. Bisa kita sederhanakan menjadi 2 per 10. Kita sederhanakan lagi, dibagi 2 menjadi 1 per 5. Nah, bagaimana mengubah pecahan menjadi persen? Di sini ada 2 per 5. Nah, 2 per 5 ini akan kita ubah menjadi persen. Kita sama-sama kalikan dengan berapa jadinya 100? Oke, benar. Sama-sama kita kalikan dengan 20 ya. Maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan 20. Di sini berarti 2 dikali 20 hasilnya adalah 40 ya. Jadi 40 per 100 sama dengan, ya benar, 40%. Ubah persen menjadi pecahan biasa. Contoh 60%. 60% sama dengan 60 per 100. Penyebut dan pembilang kita bagi dengan 20. Maka hasilnya adalah 60 dibagi 20 adalah 3 dan 100 dibagi 20 adalah 5. Jadi 60% sama dengan 3 per 5. Cukup sekian penjelasan dari Bu Marina. Kita tutup perjumpaan ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berlatih dan belajar, selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.